pemaparan dari Bapak Dr. Binsar Huta Barat untuk menyampaikan perkembangan terbaru terkait apa yang kemarin sudah sempat di-sharekan dari WA Group, ya, dan perlu kita akan mendengarkan lebih lanjut sebenarnya apa yang perlu kita akan tindak lanjuti, dan saya juga akan berfungsi sebagai moderator sekaligus juru tulis. Saya akan menuliskan dalam bentuk minim yang sudah disediakan. Langsung saja saya berikan kesempatan untuk Pak Dr. Binsar Huta Barat menyampaikan. Ya, pertama-tama saya ingin tanya dulu nih, selamat sore Pak Stephen Tubagus ya. Pak Stephen Tubagus dapat ini dari mana ya Pak Stephen? Dapat link undangan linknya? Ya, selamat sore Pak. Ya. Saya dapat info dari, tunggu Pak ya, saya lihat sebentar ya. Dari grup BMPTKKI, yaitu Pak siapa ya? Pak Oci. Bukan. Saya lupa ya, tunggu saya lihat namanya. Pak Oci kan, Markus Oci kan. Bukan Pak Markus Oci. Eh, Pak Adol. Pak Adol, Pak Adol. Ya. Ya, Pak Stephen dari mana ya? Dari STT-nya atau apa? Saya dari STT Interdenominasi Manado, Pak. Oke. Makasih ya, karena saya belum Dengan kenal. Pak Arnold Tindas. Oh iya. Oh, Pak Arnold kita sering sana ya. Oke. Dulu kan di Ya, Harvest ya. kami bareng di gereja, di STT juga. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Stephen Tubagus selamat bergabung ya. Bapak Ibu juga Pak Togardo, Pak Philip, Desta, dan Pak Dengan Ismalawal ya. Ya, mungkin saya menjelaskan sedikit kali ya tentang ini, apa namanya, perhimpunan kita ini. Jadi, Bapak Ibu, memang perhimpunan kita ini ternyata ketika berjalan saya tidak tahu kenapa kelihatan sangat penting lah. Walaupun beberapa orang mengatakan Pak Besar, pasti kami akan bergabung, akan aktif setelah ini begitu. Ya memang saya tidak terlalu menanggapi karena bagi saya ini adalah sebuah kebutuhan dari teman-teman sendiri. Karena memang asosiasi ini kan berdiri bukan karena kemauan saya juga, tetapi undangan dari beberapa teman-teman yang memohon untuk adanya asosiasi ini, dan kemudian ada permintaan dari ketua-ketua STT untuk berdirinya asosiasi ini. Jadi saya diminta untuk menjadi atau menakodai asosiasi ini sejak tahun lalu. Tapi memang karena kesibukan yang banyak juga, masih kita sudah berkarya lumayan banyak ya, kita sudah bekerja cukup banyak ya. Ya memang tidak terlalu banyak diberitakan ya, tapi sudah banyak yang dikerjakan oleh asosiasi ini, secara khusus menolong banyak STT begitu ya. Dan memang perlu diketahui makin saat ini makin lama kita berdiri ternyata posisinya makin penting gitu. Apalagi 2 tahun penyesuaian SK ya, pernyataan menteri ya tentang penjaminan mutu ya, penyederhanaan penjaminan mutu itu sangat penting sekali. Jadi sekarang ini saya sedikit memberikan wawasan Bapak Ibu ya. Berarti ini sekarang STT itu mesti siap-siap. Siap-siap kenapa? Saya katakan karena dengan adanya kepercayaan pemerintah terhadap STT, ya, maka akan terjadi di mana STT itu sendiri yang akan mandiri. Nah, STT, terutama pendidikan tinggi teologi atau pendidikan kementerian, khusus pendidikan tinggi teologi, itu akan berdampak besar. Saya perhatikan itu akan sangat berdampak besar dengan pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Karena apa? Karena pendidikan tinggi di Indonesia itu terlalu bergantung. Mereka tidak terlalu paham otonomi pendidikan tinggi, makanya ada suara-suara mainstreaming dari pendidikan tinggi itu karena demikian, gitu ya. Jadi adalah kehadiran sosial ini sangat penting, terutama mengenai kurikulum. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati perkembangan pendidikan, ya itu akan terlihat sekali banyak hal yang menjadi masalah dalam kurikulum. Apalagi dengan prodi-prodi yang begitu banyak dari di pendidikan tinggi agama Kristen yang kurikulumnya tidak jelas.
Brutal. Bagaimana saya juga bingung ya, ada banyak 24 prodi, tidak ada prodinya itu. 24 dua prodi dari apa di dalam peraturan pemerintah PP ya nomor 46 tahun 2019 itu ada banyak itu. Dan yang ada saja itu masih mengalami kesulitan dalam perubahan kurikulum. Dan ketika saya mendampingi banyak teman-teman yang apa diakreditasi, dan kesulitan mereka terutama di kurikulum. Mereka tidak bisa menjelaskan, bukan tidak menjelaskan bagaimana kurikulum mereka gitu. Dan pada umumnya masih mengacu kepada ya apa namanya pedoman ya buku istilah kita tuh buku kuning gitu ya, yang sudah lama sekali ya, walaupun nama-namanya ada dikatakan ya, kurikulum mengacu KKNI, tapi mata kuliahnya itu aja gitu ya. Nah, seperti itu yang terjadi di pendidikan tinggi, apalagi dengan prodi-prodi baru. Dan sekarang ini mungkin kalau Bapak Ibu lihat juga, harusnya kan kita ini punya pendidikan profesi ya. Oh, bayangkan aja, masa nggak ada tuh? Nggak ada. Nanti kita akan dikaget-kagetkan begitu maju nanti. Bahwa memang harusnya ada. Tapi kan maafkan saya ya, ini maafkan saya. Kita ini kan nggak ada wadah di mana wadah itu terdiri dari orang-orang yang memang pakar-pakar pendidikan. Ya, maafkan juga yang mungkin dari BMPTKI juga, bukan itu, saya kan dari PDPTKI ya. Memang saya tidak mau bergabung ke banyak kapal yang lain karena terlalu sibuk begitu. Dulu saja sudah sibuk di PDPTKI ya, mau bergabung yang lain, waduh nggak sanggup. Saya kan lebih fokus kepada kerja gitu, bukan bukan bicara kemana-mana, bukan. Saya diminta banyak bicara kemana-mana juga nggak begitu suka gitu ya. Karena saya lebih fokus kepada kerja, ada hasilnya, nah itu saya lebih suka gitu. Jadi kalau mengerjakan badan-badan untuk apa organisasi untuk sekadar kampanye-kampanye, saya nggak terlalu suka gitu ya. Yang saya suka ada hasilnya seperti itu. Jadi begitu gambaran saya kepada Bapak Ibu semuanya mengenai bahwa asosiasi prodi ini sangat penting sekali. Jadi kenapa terus diusahakan, dan kemudian juga bersyukur saya juga nggak tahu kenapa ada badan hukum gitu ya. Sudah mulai ada. Sebenarnya sih kita bisa minta rekomendasi ya dari kementerian. Tapi saya pikir ya asosiasi ini kan perkumpulan ya, untuk apa sih minta rekomendasi gitu ya. Ya, nah, kalau mau rekomendasi nantilah kalau memang sudah ada hasilnya baru gitu. Saya tidak terlalu suka bekerja dengan kebergantungan dengan lembaga-lembaga gitu. Kalau pemerintah sekalipun saya tidak terlalu suka. Karena bagi saya adalah kemandirian itu penting gitu. Kita berkarya, ada hasilnya itu penting. Ya, jangan sampai kita bicara kemana-mana membangun organisasi tidak ada kontribusi apa-apa. Tapi selama ini sih kalau apa organisasi kita ini sudah banyak lah STT menerima apa keuntungannya gitu. Nah, keuntungannya dari kehadiran asosiasi ini mungkin tidak dipromosikan, tapi ada orang-orang yang bisa hadir sebenarnya juga itu menunjukkan mereka tetap menikmatinya gitu. Nah sekarang ke organisasi, Bapak Ibu, kan saya sudah katakan Asprotepek ini ataupun ini sudah berdiri cukup lama. Nah kemudian karena nama Asprotepek itu ada pernyataan mengenai agama Kristen, maka mereka minta dari notaris rekomendasi. Waktu minta nama. Terus saya bilang, saya katakan begini, apa nggak ada nama lain yang harus minta rekomendasi? Ya kalau begitu Bapak mesti ganti namanya. Oke, saya ganti namanya. Saya ganti karena ini adalah APS ya, akreditasi asosiasi program studi ya. Jadi kemudian kita lihat dihilangkan ke nama agama Kristennya menjadi ilmu keagamaan. Walaupun sebenarnya dari agama Kristen gitu, nama ilmu keagamaan, sehingga saya pikir itu kan lebih luas. Nah ada pertanyaan, kenapa tidak pakai langsung aja prodi teologi? Menurut saya kalau dibiarkan begitu prodi teologi susah. Coba aja Bapak Ibu bayangkan kalau prodi teologi punya asosiasi. Maafkan saya juga ya. Nah, kemudian prodi teologi disuruh menyusun kurikulum teologi. Pengalaman saya menjadi salah seorang yang merumuskan merumuskan hasil dari perumusan sekolah-sekolah teologi di Indonesia mengenai kurikulum menurut saya itu lumayan susah ya. Di tahun 2017, 2018 saya kan salah seorang narasumber yang diminta merumuskan dalam fokus group mengenai ataupun menyimpulkanlah hasil dari rapat-rapat sekolah tinggi di seluruh Indonesia, baik wilayah 1 dan wilayah 2,
Dan mereka memberikan itu kepada kami, dan kami diminta untuk membuat rumusannya. Tapi pada waktu itu, waktu saya diminta, saya ingatkan bahwa saya tidak setuju adanya regulasi. Nah, kemudian keluar yang namanya Juknis 2021. Tapi sama sekali saya tidak pernah merekomendasikan juga, ya. Tapi itu urusan pemerintah lah ya. Kemudian juga keluar lagi tahun 2023 ini, yaitu implementasi ya, kurikulum itu. Tapi itu pun masih terlalu umum, memang tidak masalah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, memang tidak ada jenis-jenis yang sekarang. Juklak jenis-jenis untuk STT itu tidak ada sebenarnya. Karena memang STT itu sekarang ini berdasarkan Kemdikbud dipercaya untuk mulai mengembangkan, bukan hanya mengembangkan kurikulumnya, tetapi juga sebenarnya penjaminan mutunya. Penjaminan mutu di pendidikan tinggi teologi ya menurut saya masih sangat memprihatinkan lah ya. Apalagi kemarin-kemarin itu kan sangat preskriptif, jadi sangat detail, 24 standar begitu ya. Dan cuma namanya ada, tapi dokumennya ada, tapi tidak pernah dilaksanakan. Kemudian disederhanakan, ya. Sederhana menjadi tiga gitu. Jadi input, proses, dan output. Jadi tadinya 24 minimal sekarang jadi 9. Tetapi sebetulnya detailnya hampir sama saja ya. Tapi pesannya bukan itu. Pesannya adalah menjelaskan bahwa program studi di STT ini, pendidikan tinggi keagamaan, masih membutuhkan asosiasi-asosiasi orang-orang yang sebenarnya terbeban untuk membicarakan itu. Kalaupun kita tidak ada orang yang peduli, dan itu tuntutannya ada. Karena kurikulum itu tidak bisa dirumuskan tanpa adanya asosiasi. Nah, cobalah memikirkan betapa sulitnya pendidikan tinggi di Indonesia ini. Sudah ada asosiasi, dan kemudian luarannya itu berada di dalam berbagai macam denominasi. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana sulitnya orang menjadi mahasiswa teologi. Kalau mahasiswa itu cukup cerdas, ya, maka mereka akan tahu kalau masuk model seperti itu hanya orang yang betul-betul serius jadi panggilan yang masuk sekolah teologi. Tapi ini lucu, kalau sekolah teologi panggil orang dari mana saja untuk masuk sekolah teologi, diberikan beasiswa pun. Saya selalu teriak kepada orang-orang, kita ini memberikan beasiswa kepada siapapun juga, tolong pikir baik-baik. Bahwa mereka itu diberikan beasiswa pun bertahun-tahun dia tidak bayar, sebenarnya mereka bertarung cukup berat. Sudah bertarung belajar cukup berat, mereka luarannya juga mereka susah. Nah, itulah makanya STT itu mesti memikirkan gitu. Karena awalnya STT itu kan ada hanya untuk memenuhi kebutuhan gereja kan. Tetapi kemudian ketika beberapa STT menerima begitu banyak, pertanyaan luarannya mau ke mana. Nah, saya selalu ingatkan, kita ini jangan hanya bersemangat untuk membawa orang kepada masuk dalam pendidikan tinggi teologi, tapi tidak tahu mempersiapkannya. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang bagaimana mempersiapkannya? Itu kan asosiasi. Banyak juga ketika diminta oleh para asesor menurunkan visi misi program studi dari visi misi institusi, itu pun menjadi kesulitan. Bukan hanya masalah kata kunci yang paling sederhana yang mereka tidak dapatkan, tapi juga ketika bicara tentang roadmap-nya, penelitiannya, ya, itu tidak ada. Makanya banyak pendidikan tinggi teologi tidak punya restoran pendidikan, tidak punya restoran penelitian, kemudian tidak punya restoran pengabdian masyarakat, kemudian tidak ada roadmap-nya. Seperti itu. Bagaimana juga menjaganya juga tidak ada. Bagaimana kemudian mengembangkan penelitiannya juga tidak ada. Tidak ada kelompok atau kelompok penelitian atau grup penelitian. Karena itu untuk bisa melaksanakan tridharma pendidikan tinggi, maka asosiasi program studi mesti hadir. Karena tidak bisa ketika kurikulum dikembangkan, kurikulum itu kan terintegrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tidak bisa ya. Maka harusnya mesti ada yang menguat dengan baik. Hampir sulit ditemui di pendidikan tinggi keagamaan mempunyai tim kurikulum. Tim kurikulum ini kan tidak sesuai. Tim kurikulum tidak ada kelompok penelitiannya, ya, kemudian juga tridharmanya bagaimana dilaksanakan mengukurnya juga susah begitu ya. Nah, bagaimana program studi maju? Belum lagi ada banyak hal yang kita kadang-kadang miris gitu. Nah, saya masih menemukan banyak yang orang-orang yang menilai tentang pendidikan tinggi teologi tidak tahu bagaimana menilainya. Baru-baru kan saya diberitahukan. Nah, akreditasi sekolah tinggi teologi Indonesia makin menurun. Ya. Tapi kalau kita lihat kenapa mereka makin menurun, sebenarnya kita bisa tahu lah. Ya. Memang pertanyaan kadang-kadang saya berpikir, waduh kita ini jadi asesor gimana ya? Ya.
Kadang-kadang kita jadi asesor kan malu ya. Kalau asesor kan memfasilitasi untuk akreditasi itu makin meningkat gitu ya. Bukan asesor itu jadi penghakim, bukan. Makanya asesor mesti harus ketika itu harus berkumpul sebenarnya. Kalau pendidikan tinggi di Indonesia ini tidak maju-maju, mesti berkumpul. Saya sedang menggubernur juga nih, bagaimana pendidikan PAK gitu. Jangan-jangan saya juga mau diskusi dengan para profesor di Lamdik ya, Lembaga Adaptasi Mandiri Kependidikan, untuk bisa memberikan juga cara-cara untuk strategi untuk meningkatkan akreditasi daripada program studi dari pendidikan itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu kita masih menunggu tentang apa namanya notarisnya, dan Bapak Ibu nanti tetap juga digabungkan kepada yang lain juga. Pengurus sementara itu diajukan. Setelah itu jadi resmi, kita mengadakan pertemuan umum, konferensi umum. Disitulah kita kemudian membulatkan tekad kepengurusan gitu. Jadi betul-betul demokrasi, demokratis gitu ya. Jadi kita kumpulkan ya setelah ada sahnya ya yang mereka ingin jadi pengurus, bagian kan kita buat bidang-bidang macam-macam ya, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat begitu, sampai ke bidang-bidang yang khusus kurikulum. Karena yang menjadi inti adalah program studi itu memberikan rekomendasi kurikulum. Ya, ini rekomendasi kurikulum kepada program studi, bukan memaksa ya, tapi rekomendasi ya. Tapi rekomendasi kan tahu artinya ya, rekomendasi ini penting. Kalau rekomendasi sudah sebuah kajian diberikan dan tidak dilakukan, itu resikonya yang tidak melakukan, bukan saran ya, rekomendasi. Rekomendasi lebih kuat dibanding saran gitu. Jadi kalau sebuah evaluasi program ya, penelitian itu menghasilkan evaluasi namanya. Nah, evaluasi itu orang yang sudah menerima itu harusnya dia memperhatikan itu, mengerjakannya, bukan sekadar menerima masuk tanpa mengerjakan. Itu namanya saran. Kita tidak seperti itu. Karena ini lembaga kajian ya, lembaga asosiasi, maka rekomendasinya ya harusnya penting. Seperti ketua penjamin mutu ya. Kalau ketua penjamin mutu kadang-kadang banyak orang tidak mengerti gitu ya. Dia kan sejajar dengan ketua STT. Jadi kalau ada rekomendasi dari ketua penjamin mutu jangan dibantah sebenarnya. Jangan dijadikan saran. Itu harusnya jadi dilakukan gitu. Kalau enggak ya risikonya mereka akan rugi sendiri. Karena itu kan sebuah kajian gitu. Tapi banyak yang tidak mengerti bahwa ketua STT jadi ketua gitu kan, tidak memperdulikan. Kalau di pendidikan yang cukup maju, kalau sudah pejabat itu memberikan saran, ya ketua STT, rektor sekalipun nggak berani gitu loh. Karena itu tanggungannya adalah akreditasinya akan menjadi berantakan kan gitu kan. Tapi kita masih belum memahami seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya, nanti jangan dipikir asosiasi ini nggak punya kuasa gitu kan. Kita nggak perlu kuasa-kuasa gitu. Yang kita perlu adalah karya-karya yang bisa merubah orang mau melakukan akan mengalami perbaikan gitu. Kalau tidak mau ya rugi sendiri gitu. Jadi kita tidak memaksa, tapi sifatnya adalah kalau mereka melihat ini kebutuhan yang mereka lakukan. Jadi begitu ya Bapak Ibu, bahwa asosiasi ini bukan memaksakan semua mesti bergabung, mengancam dengan yang lain-lain gitu. Seperti misalnya, ayo gabung dengan perkumpulan ini. Kalau enggak nanti lulusan tidak terima, enggak begitu. Kita tidak seperti itu ya. Kan banyak kan kumpulan-kumpulan yang seperti itu. STT yang tidak berkumpul dengan ini, lulusan tidak akan diterima di gereja-gereja ini. Nah, itu kita tidak ada urusan dengan gitu-gituan ya. Itu sudah apa? Ya menurut saya itu ketidakyakinan lah ya organisasi itu untuk disedap. Kira-kira begitu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau ingin memberikan komentar, silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Jadi barusan Dr. Binsar Huta Barat telah memberikan kepada kita pemaparan awal terkait beberapa hal tadi yang saya sudah catat ya, tentang perubahan nama, lalu kemudian diingatkan kembali tujuan dan maksud pendirian daripada asosiasi prodi ini, dan kemudian posisinya sekarang ini sedang menunggu keputusan ya, Amangnya, untuk apa itu namanya, bolanya sekarang lagi di gimana tadi Amang? Lagi Sekarang sudah di notaris tinggal, tapi namanya sudah diketok gitu, sudah diketok, berarti ya Baik. sudah aman kan? Tinggal proses membuatkan akte saja gitu. Baik, oke. Jadi sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita bisa berikan waktu untuk konfirmasi ulang. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, klarifikasi, saya berikan waktu mungkin 2 penanya dulu di awal kepada Dr. Binsar.
silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Kita sudah ada 6 orang ya, kecuali saya dan Pak Binsar, berarti ada 4 orang yang lain. Silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi atau dikonfirmasi atau mau bertanya, dipersilakan. Baik, sembari menunggu mungkin juga ya sebenarnya sudah dijelasin tadi ya alasan kenapa nama itu harus berubah dan tidak ada unsur nama Kristen di situ. Lalu kemudian saya cuma hanya membacakan kembali dari WA kita yang ada di grup dari tanggal 10. Dr. Binsar telah menjelaskan beberapa langkah berikutnya yang perlu dipersiapkan dan segala macam. Jadi mungkin kita perlu untuk setelah ini mungkin ya kita harus membicarakan apa langkah-langkah yang sembari bisa kita lakukan. Tapi tetap kalau ada yang mau bertanya, juga sudah bergabung dengan Amang Togardo, Amang Siburian sudah bergabung dengan kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak saya atau yang saya lewatkan gitu, Amang Siburian boleh menambahkan. Ya, saya betul ikut. Udah betul ikut aja dulu. Baik. Ini saya matiin karena suara azan, suara ngaji lagi besar-besarnya di ini, jadi saya ini. Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Dr. Lena juga sudah bergabung dengan kita. Apakah kemarin sudah ada pertanyaan atau ada diskusi sebentar ya tentang apa nih serah terima keuangan, apakah sudah diselesaikan atau mungkin kita juga mungkin itu dipospon dulu, tapi percakapan yang tadi mengomentari apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Binsar, apakah mungkin ada yang perlu dikonfirmasi oleh Ibu Lena? Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi agak terlambat masuknya sehingga kurang dengar yang di bagian awal. Tapi yang saya ingin konfirmasi lagi, Pak Binsar, itu yang kemarin tanggal berapa ya, Pak Daniel Nuhamara itu yang mengomentari itu, Pak. Boleh dijelaskan ulang, Pak, supaya saya paham? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak Daniel Nuhamara memang menyarankan supaya namanya langsung asosiasi prodi teologi PAK gitu. Ya. Kemudian saya jelaskan bahwa kita itu tidak bisa pakai nama Pendidikan Agama Kristen karena mesti rekomendasi. Sebenarnya untuk minta rekomendasi ke Kementerian Agama nggak apa-apa, tapi saya mempertimbangkan karena kami ini mendirikan perhimpunan ini kan memang independen ya, dengan niat memang untuk kebaikan STT dan tidak ada niat untuk membangun kepentingan tertentu, menguasai atau apa kan enggak. Masing-masing ada waktunya, kalau waktu 4 tahun berganti. Jadi saya tidak pernah bermimpi menjadi pemimpin asosiasi ini cukup lama ya. Jadi saya pikir hanya memberikan kontribusi. Jadi bagi saya lembaga ini yang penting saya resmi pejabat hukum itu aja. Nah, kemudian saya jelaskan bahwa asosiasi ini memang pertamanya menggabungkan teologi dan PAK. Meskipun mintanya ada yang PAK, ada yang teologi. Tapi kami katakan boleh orang lain buat teologi dan PAK. Nggak usah harus takut dengan kita gitu ya. Kita kan buat boleh kan, semua boleh buat asosiasi, ada berapa aja boleh kan. 3 boleh, 5 boleh kan gitu kan. Tapi kalau kita buat teologi dan PAK ada alasannya kan dari awal deklarasinya. Karena PAK itu banyak kehilangan dasarnya. Masih banyak kalangan-kalangan di teologi itu berpikir PAK itu tidak linear. Saya selalu mendengar asesor juga mengatakan tidak linear, nggak ngerti mereka. Makanya saya kesal. Tidak linear itu mereka tidak punya pijakan. Oh ini PAK, padahal kan namanya rumpun ilmu agama, teologi. PAK yang lainnya semua kan turunan, induknya kan teologi. Jadi semua rumpun ilmu agama yang teologi itu linear. Nah kalau kita bicara kebijakan kan ada undang-undang, ada keputusannya, surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Ini banyak yang nggak baca. Coba aja carilah itu kan mengenai linearitas. Kan di sana dikatakan yang namanya linear itu adalah dosen dengan pendidikan terakhir
mengajar bidang studi yang dia dapatkan pada pendidikan terakhir. Itu linear. Nah, ini masih banyak di pendidikan. Di mana-mana ada yang juga mengatakan, nggak mau. Ini yang namanya linear itu prodinya mesti sama. Ya udah urusan mereka itu. Kalau ngotot-ngototan ngapain kita urusi gitu. Ini kan apa, urusannya kan ini kajian gitu. Kalau mereka punya lembaga institusi, ya siapa yang lebih populer? Ya urusan mereka. Tapi kita kan nggak ngurus yang begitu-begituan. Kita ngurusnya yang memang betul kajian-kajian yang berbobot, kajian yang benar secara ilmiah gitu, secara kebijakan. Kita nggak urus yang gitu-gitu. Karena itu kita katakan kita membuat seperti itu. Tapi bukan berarti tiba-tiba ketika kita merekomendasikan kurikulum teologi dan pak, orang-orangnya jadi sama. Ya enggak. Jadi mereka yang kurikulum di teologi dan pak. Kebetulan saya menggabungkan ini dan kadang-kadang saya ada di duanya apa? Karena saya memahami desain kurikulum. Nah, kalau saya biarkan orang pak buat kurikulum, jadi apa kurikulumnya? Maafkan saya gitu ya. Kan mereka tidak pernah, sorry, orang teologi buat kurikulum. Jadi apa kurikulumnya? Oh, mereka nggak pernah mengerti kurikulum, nggak pernah belajar kurikulum. Jadi kurikulum teologi selama ini kan hanya pindahkan dari mana mereka kuliah, mereka taruh di sekolah mereka. Itu kan hanya distribusi mata kuliah. Meskipun sudah diarahkan menjadi apa namanya profil lulusan segala macam, apa mereka bisa? Kalau mereka bukan ahli kurikulum. Nah sekarang kalau asosiasi ini membiarkan hanya urus pak saja, kasihan. Kebetulan saya dari dua-duanya. Saya juga lama di teologi, ya kan, dan juga menjadi asesor di Pak Landik gitu loh. Apalagi di Landik ini kan masih langka kan, baru 17 orang kan seluruh Indonesia. Nah sekarang kalau saya mikirin Pak aja boleh saja, tapi kan kita kan mesti mikirkan juga teologi karena kaki saya masih teologi sampai sekarang ini juga gitu kan, jadi mesti mikir ke sana. Nah, jadi kemudian kalau ada orang lain mau buat asosiasi prodi teologi, boleh-boleh saja, kita tidak akan melarang. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kemudian ditanya lagi oleh Pak dari Nomara, bagaimana nanti perumusan? Ya sudah pasti Pak. Tidak pernah ada rumusan rekomendasi teologi itu keluar dari ya, apa kurikulum teologi keluar dari asosiasi PAK, ya enggak. Jadi dari asosiasi program studi ilmu keagamaan ini nanti keluarlah namanya yang pertama adalah seperti yang kita tetapkan asosiasi prodi teologi. Kemudian asosiasi prodi Pak. Kan kita pernah rumuskan nanti yang menjadi nakoda untuk teologinya ada Pak Togando. Pak untuk saya masih pegang. Tapi kita tetap bersama-sama secara khusus melihat desain kurikulumnya. Karena khawatirnya kalau dibiarkan salah satu kan beda. Kalau salah satu dibiarkan teologi jalan sendiri, Paknya jalan sendiri. Nah, Paknya tidak ada landasan teologi, kan repot. Dia luarannya ke gereja, tapi tidak punya landasan teologi, kan repot. Kemudian teologi diminta buat kurikulum. Nah, mereka kan mesti belajar kurikulum, yang belajar kurikulum orang Pak. Seperti itu kan. Nah, makanya kemudian kita bekerja sama. Ya, berarti orang teologi, waktu mereka membangun teologi, saya bisa masuk ke teologi. Ya, karena memang dua-duanya diikut sertakan, punya pemahaman teologi dan punya pemahaman kurikulum. Nah, waktu saya di PAK juga saya menyertakan seluruh orang-orang ahli-ahli PAK. Jadi diharapkan kurikulumnya menjadi baik. Dan itu harus dikaji terus-menerus. Jadi tidak ada tiba-tiba selesai merekomendasi kurikulum kita berhenti, tidak ada itu. Ya, nanti kita kan apalagi sekarang jawabannya integrasi gitu kan. Nah, itu terjadi. Jadi dan bisa jadi nanti di asosiasinya akan bertambah beberapa prodi gitu. Kan nggak apa-apa. Bukan hanya prodi teologi dan prodi PAK, mungkin ada prodi misiologi, nggak apa gitu boleh. Ya, kan nggak ada salahnya namanya berkumpulan kan. Kalau kita tidak mengambil mata pencaharian orang lain kan tidak. Lagi asosiasi ini kan kita juga bebas kan. Nggak mengambil bukan proyek-proyek apa juga, makanya kita menghindari keterlibatan dengan pemerintah supaya betul-betul independen. Nah, kalau masuk ke pemerintah kan memang kita akan dapat bantuan dana. Tapi pertanyaannya apa itu yang mau dicari? Nah, itu kan selama ini, selama tahun ini kami juga nggak pernah mikirkan dana atau dapat apa, ya tetap jalan kan. Ya, mungkin Bu Lena kan tahu, 1 tahun ini kan saya jadi ketua umum kan nggak pernah mikirin dapat apa kan. Nggak pernah kita mikir itu apa. Mungkin Bu Lena kan tahu kan. Apa saya pernah nanya kepada
Bilang mana nih ketua umum kok nggak dapat jatah gitu. Pengaduan kan nggak ada. Malah waktunya segala macam mungkin lebih banyak kali saya yang terbuang waktunya begitu ya. Gimana seperti itu. Jadi jangan kita harapkan nanti ada lagi generasi-generasi yang baru yang punya beban gitu. Ya untuk itu kan tentunya orang-orang yang menjadi ketua-ketua ini kan ini mesti kuat. Kalau dia sendiri juga nggak bisa hidup dalam proyek-proyeknya gimana nanti bahaya kan? Jadi dia cari proyek di sini. Tapi boleh juga kita mendapatkan hal-hal tersebut kalau kita bekerja gitu. Maksud saya bukan berarti oh kalau gitu semuanya free. Enggak. Kita tetap profesional kan? Gitu seperti itu. Cuma hanya saya menggambarkan bahwa hadirnya asosiasi ini bukan komersial gitu, bukan proyek-proyek khusus tidak. Memang betul-betul dari dorongan teman-teman yang menginginkan adanya program studi untuk perbaikan peningkatan pendidikan tinggi teologi, ya juga termasuk PAK di sananya. Sama sekali tidak ada niat ataupun kita menjadi terkenal gitu ya, asosiasi yang paling terkenal dari yang lain. Karena kan saat ini asosiasi mungkin kita aja kali yang paling aktif. Apalagi pakai badan hukum, nanti kita aja yang badan hukum. Satu-satunya asosiasi yang berbadan hukum ya kita lah. Tapi kan bukan itu kita membanggakannya kan, bukan kan. Kita mau jadi badan hukum kan bukan bangga kan. Tapi kita punya beban kan. Jadi jangan berpikir, wah kita ini hebat ya dibandingkan. Enggak, kita mau kerjasama dengan yang lain juga. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman lain berikan asosiasi kerjasama dengan kita, ya nggak apa-apa. Gitu kan. Coba lihat ya, ada yang dari BMTKI atau apa, pasti nggak ada masalah. Karena mereka kan institusi kan, bukan asosiasi kan. Tapi kalau mereka mau masuk asosiasi, ya jangan buat asosiasinya. Tapi ikut, di sini boleh. Memberikan pengalaman-pengalaman boleh gitu. Bukan melebur gitu loh. Asosiasinya tetap di luar sana. Tapi mau kerjasama boleh gitu. Jangan suruh kita mengikuti aturan asosiasinya. Nggak boleh. Karena ini kan perhimpunan, kita punya kita sendiri. Begitu yang dimaksud, yang saya jelaskan kepada Pak Gani Muhammad. Mungkin beliau terlalu semangat sekali. Cuman sebenarnya saya lihat nih, kalau orang yang tahu di pendidikan tinggi teologi mengerti lah. Kalau Anda pernah menjadi asesor, pasti ngerti lah. Hampir tidak pernah kita mengunjungi sekolah tinggi teologi yang mengerti kurikulum. Maafkan saya, hampir tidak pernah. Ya mereka tempel-tempel segala macam. No. Mereka bilang kakak ini di mana saya nggak tahu. Karena salah satu persyaratan kurikulum mengajar KKN itu adalah ada asosiasi prodi. Kalau saya begitu kan, nah makanya kita berusaha seperti itu. Tapi STT ini kan nggak mau. Mereka belajar dari orang-orang tentang kurikulum, tapi tidak membentuk asosiasi prodi, hanya mengambil dokumen-dokumen. Sebenarnya itu saya sudah sarankan dari dulu waktu pertama PTKI ya, minta saya mengajar 60 STT waktu ya, tahun berapa, tahun 2017 ya Pak. Jadi saya mengajar itu tentang pertama-tama gitu, tentang kurikulum ya. Nah, seperti itu. Walaupun saya kemudian tidak banyak waktu, bahkan saya sudah hampir putus asa sebenarnya mengajar kurikulum, karena ya hampir nggak ada dampaknya. Dosen-dosen rata-rata kalau saya mengajar ya agak males gitu. Mereka tanya, Pak bisa saya melihat kurikulum, bisa nggak Pak satu hari? Apa? Satu hari ya udahlah. Kamu 1 minggu aja bisa belajar kurikulum, bisa bagus, udah hebat. Saya bilang begitu. Udah gitu juga setelah kamu belajar 1 minggu, tinggalkan aja. Pasti lupa kamu. Nggak ada apa-apanya gitu. Saya sudah riset di pendidikan-pendidikan yang unggul aja nggak sanggup. Tiba-tiba dosen STT tidak pernah tahu kurikulum, minta belajar kurikulum, jadi ahli dalam waktu 1 hari. Nah, bayangkan aja ya. Gitu ya, seperti itu. Jadi bisa paham ya Bapak Ibu ya. Jadi maksud saya di situ ya. Jadi begitu Bu Lena, kita bukannya kita tidak independen. Soal nama kan nggak apa-apa kan. Namanya kok jadi asosiasi prodi teologi dapat diganti asosiasi program studi ilmu keagamaan. Karena kalau pakai ada asosiasi program studi teologi dan pendidikan agama Kristen, kita mesti minta rekomendasi. Sebenarnya bisa saja kita minta rekomendasi, masalah. Tapi pertanyaannya apa kita mau menjadi apa terkait seperti itu kan nggak perlu juga. Kan perhimpunan ini kan, ada hubungannya juga kan. Ya itu kan soal nama aja. Mungkin karena nama terkait merasa apa kementerian perlu mengawasi ya silakan gitu. Nah, kita ganti aja itu. Kan nggak ada masalah kan seperti itu kan, karena dianggap mirip-mirip gitu loh. Jadi seakan-akan kita nih turunan dari apa?
dari Kementerian Agama gitu kan. Padahal kita nggak ada hubungan sama sekali. Gimana Bu Leda, cukup jelas? Oke, Pak. Cukup banget jelas, Pak. Jadi bisa menjelaskan kalau ada yang nanya-nanya gitu, Pak. Iya. Iya, makasih. Iya ya, kalau dipikir-pikir juga untuk kita mengambil AA atau pekerti itu kan seminggu ya, Pak ya. Materi yang seabrek-abrek gitu, apalagi untuk teologi yang 144 SKS. Ya, Pak, makasih banyak, Pak. Iya. Itu baru pekerja AA gitu, belum tentu bisa juga kan. Itu baru untuk pribadi membuat RPS kan, buat kurikulumnya kan. Cuma kalau disuruh membuat kurikulumnya, bayangkan kalau Bapak Ibu membuat RPS tidak tahu kurikulum kan gimana jadinya kan gitu kan. Membuat kurikulum tidak ada pedomannya, gimana jadinya kan gitu kan. Buat pedomannya sudah berapa lama, buat kurikulumnya lagi prodinya, ya kan. Susah. Terus pengembangannya, pengembangan mata kuliah. Ya, kita hanya memindahkan dokumen yang terjadi. Kemudian dokumen itu disimpan terus di STT bertahun-tahun. Kita punya kurikulum. Padahal kurikulum kan mesti berkembang. Gitu Baik, kan Bapak baik. Ibu ya? Ya. Ya. Silakan Jadi Pak. secara garis besarnya saat ini organisasi kita, asosiasi kita itu dalam tahap administratifnya ya. Ya. Administrasinya meskipun secara ontologisnya, hakikat dan praktisnya kita tetap berjalan gitu. Cuma memang saat ini lagi masa perumusan administrasinya supaya ada pengesahannya. Baik, mungkin ada lagi yang mau menanggapi. Saya sih ekspektasinya sesuai kesepakatan kita masih menunggu Dr. Alvin sebenarnya ya. Karena kemarin itu beliau hanya bisa sampai jam 4, jadi mungkin sekitar jam 4 kita bisa tuntaskan. Jadi kalau misalnya ada yang mau menanggapi silakan, karena kayaknya saya merasa kita juga harus butuh untuk membicarakan hal-hal yang langkah selanjutnya, konkretnya sambil menunggu administrasi ini gitu kan. Karena kalau saya ingat kembali atau kalau kita buka percakapan itu dari Dr. Bintar sendiri mengingatkan sembari proses menunggu dibuatkan akte berita negara, keuangan mempersiapkan biayanya, lalu kemudian ada juga tadi sudah disebutkan kita akan mempersiapkan conference untuk umum, lalu kemudian kita akan membuat website begitu ya, banyak sekali langkah-langkah konkret yang sudah kita siapkan. Belum lagi kita sebenarnya sudah ada membuatkan sistem OJS ya, OJS jurnal untuk asosiasi kita ini. Nah, jadi mungkin supaya menjadi konkret, apakah kita bisa diberikan kesempatan untuk menggumulkan hal-hal ini? Saya butuh masukan dari Amang Siburian atau Bapak Ibu yang lain, apa yang akan kita bicarakan dalam sisa waktu ke depan. Oh ya, bisa sedikit Pak Philip menambahkan. Jadi begini Pak Philip dan teman-teman semuanya. Ini kan kita sedang melakukan proses pengakturan. Nama kan sudah disetujui, ya kan? Karena nama setuju, pertama karena sekarang ini kan penting nama dulu kan. Setelah dapat nama, maka proses pengakturan dan kemudian dicatat di berita negara. Nama-nama pengurus yang hadir dalam pendirian sudah diberikan ke notaris. Jadi tinggal. Kemudian ya mengenai tadi ada pertanyaan mengenai keuangan. Keuangan itu ada Bapak Ibu. Jadi sudah diberitahukan kepada bendahara, juga kepada Pak Keluarga Siburian mungkin nanti ada. Jadi yang tersisa itu masih ada dan saya sudah berhubungan dengan bendahara juga, ya sudah ada. Nah tapi kemudian memang tadinya saya tidak mengizinkan untuk iuran baru lagi karena pikir mau buat online. Tapi tolong pikirkan panitia supaya nanti kalau dia berbadan hukum kan dia mesti ada dana perhimpunan kan ya, dana awal perhimpunan. Nah, saya sarankan para pendiri itu, kemudian para pengurus itu kan berarti kan kita masuk ke baru ini, memberikan iurannya ya, kemudian menjadi dana awal dari perhimpunan begitu, menambahkan dana yang sudah ada gitu. Dari yang sudah ada ditambahkan, biar sedikit lumayan gitu ya. Nah dari itu, setelah itu kita kemudian kan sekalian buat itu kan website kan, buat website ya, buat jurnal semuanya. Jadi karena kita belum bisa buat website untuk mendapatkan itu dulu berita negaranya. Jadi ada domainnya dulu kan. Kita beli domain, berarti kan kita beli domain, kita beli website. Setelah itu semua yang mau mengikuti menjadi anggota semuanya serba online. Jadi mereka tinggal daftar online, ya kan? Mereka bisa pakai transfer, bisa pakai GoPay atau apa begitu. Dan kemudian mereka langsung bisa juga mengambil kartu nama sendiri, itu kartu anggota. Jadi mereka tidak perlu
berhubungan dengan kita tolong sekretaris kartu anggota tidak. Jadi kalau mereka sudah membayar iuran, kemudian mereka mengisi datanya, dan nanti secara by system dia tinggal klik keluarlah kartu anggota mereka. Jadi semua pendatanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga nanti kegiatan-kegiatan yang lain ya kita usahakan seperti itu supaya jangan mengganggu kesibukan kita ya, baik itu jurnal, kegiatan yang lain. Jadi nah seperti di website itulah nanti pengurus bekerja. Mana bagian pendidikan, ya kurikulumnya, mana bagian penelitian, jurnalnya, mana bagian pengabdian masyarakat. Bagaimana mereka menggalang buku-buku segala macam itu penerbitan di lewat itu, di media itu. Jadi sekarang tolong ya, Bapak Ibu semuanya pengurus, sekretaris mempersiapkan ini. Kira-kira begitu gambarannya Pak Philip. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau membukakan pertanyaan atau mungkin isu yang terlewatkan daripada kita. Sudah bergabung juga Dr. Wahyu yang baru turun dari pesawat ya, infonya sudah bisa mengikuti bersama-sama dengan kita. Dan mungkin saya cuma teringat begini ya, ini sudah di pertengahan bulan November. Dari Pak Binsar sendiri, apakah ada gambaran estimasi waktu yang bisa kita capai dalam sisa 1,5 bulan di tahun 2023 ini? Dari pertengahan November sampai dengan, tadi kan menunggu prosesnya di notaris ya, Amang ya. Kalau misalnya, apakah ada estimasinya bulan ini kalau sudah selesai, lalu kemudian Desember apa yang bisa kita kerjakan? Mungkin dari hal estimasi waktu saja. Ya, baik. Jadi saya baru minta estimasi waktunya ketika persyaratan kita terpenuhi. Kita kan sudah menyerahkan hasil rapatnya, kemudian KTP-KTP-nya, walaupun KTP-nya juga pelan-pelan gitu, satu kali berapa hari gitu, karena kita mungkin ya, tidak banyak, tidak secara serentak ya. Kemudian setelah mereka menerima semuanya kan harus diaktekan, baru kita minta kepastian berapa lama dia kerjakan satu berita negara, ya mestinya sih nggak lama ya. Nah, setelah itu saya beritahukan kepada Bapak Subas mengenai hal itu. Jadi memang penentuan mengenai akte itu lebih kepada notaris ya. Kita kan nggak bisa menentukan harus minggu, 2 minggu begitu kan. Nah itu setelah pernyataan itu dengan berita negara itulah baru kita bisa buat website. Jadi saya hanya bisa menunggu aktenya sama berita negara. Jadi sebelum ada akte dan badan hukum dari nama kan sudah, tapi kan pernyataan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM belum. Jadi kita baru bisa bergerak setelah itu. Bergerak setelah ada akte dan perhitungan dicatat di lembar negara, baru kita bisa urus domain. Jadi buat website itu untuk organisasi, karena kita domain kita .org ya. Jadi nggak bisa biasa kok begitu enggak. Kenapa kok lama gitu ya? Karena harus ada itu tadi surat badan hukumnya. Kalau buat biasa bisa kita, tapi kan nggak bagus kan, sesuai dengan organisasi. Jadi ada badan hukumnya, ada suratnya, baru saya buat domain, nah seperti itu. Jadi yang paling tidak menunggu itu Pak. Kita bisa bergerak juga harus menunggu notarisnya. Nah, selama ini kita begitu. Jadi setelah ada pernyataan dari notaris dan badan hukum keluar dari Menkumham, baru kita bisa buat program yang lebih real, Pak. Jelas, Bapak Ibu, silakan, Ren. Baik, raise hand dari Pak Stephen, silakan. Boleh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, nama saya Stephen Tubagus, saya baru bergabung. Saya ingin tanya, Pak Binsar, kalau saya kan ini pengen jadi anggota, tentunya dengan jadi anggota, saya ingin ada kegiatan di kota saya, yaitu di Kota Manado. Nah, itu yang saya pikirkan sampai situ. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti asosiasi yang Bapak pimpin ini akan ada kegiatan-kegiatan di seluruh Indonesia, maksudnya termasuk kota saya, Kota Manado. Nah, baik. Itu pertanyaannya pertama. Pertanyaan kedua, untuk masuk jadi anggota, boleh kami tahu berapa biayanya? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik ya, saya jawab langsung Pak Philip.
Ya, silakan. Baik Pak Stephen, itu bagus. Jadi sebenarnya kegiatan kita itu tidak terbatas di Jabodetabek, tetapi di seluruh Indonesia. Tapi karena kita itu kan waktu itu komunikasinya terbatas karena lembaga, kita sudah buat waktu kegiatan-kegiatan sebenarnya secara online ya. Nah, karena kan sudah bisa on-site offline. Jadi setelah Badan Hukum ini kita mengadakan pertemuan umum pleno semua anggota yang dari manapun juga yang ikut boleh seluruh Indonesia. Jadi kita akan membuat sekretariat daerah juga. Kan ada pusatnya, kan kantor pusatnya. Ya, kemudian ada sekretariat di daerah-daerah, baik itu di Sumatera, baik itu di Manado, Sulawesi, baik itu di Papua, di mana itu ada semuanya. Atau mungkin digabungkan seperti kemudian ada wilayah 1, wilayah 2, tapi terserah itu nanti kita rapat. Nanti rapat itu akan kita kumpulkan. Dan di sana ada ketua-ketuanya, ya, ketua-ketuanya seperti itu. Dan nanti kita akan memfasilitasi di daerah-daerah tersebut ketika di tempat itu belum mampu. Kalau sudah mampu ya bisa menyelenggarakan sendiri atas nama ya asosiasi gitu, bisa gitu. Tapi mungkin yang menyelenggarakan adalah sekretariat daerah Sulawesi. Nah, kalau membutuhkan tenaga-tenaga dari yang di pengurus pusat boleh, tidak ada masalah begitu. Kita mau onsite, kita mau pakai online, itu memang kita ke sana begitu. Tujuannya memang bukan hanya di Jabodetabek, tapi seluruh STT yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak bisa tidak menyediakan, tapi selalu saya katakan karena di dalam asosiasi ini semuanya kan hadir, ada Bu Wahyu ini kan juga cukup pengalaman ya dengan penjaminan mutu di UPI gitu kan. Jadi bisa juga memberikan masukan-masukan, bukan hanya saya gitu. Ada penelitian Pak Togardo ini kan, waduh, pakar penelitian juga begitu. Juga Pak Philip juga sudah mengerjakan jurnal gitu kan, bisa juga. Jadi Bu Lena juga yang lain, Bu Esther juga sudah terlibat tentang kurikulum gitu. Nah, saya sempat melatih beberapa teman-teman cukup lama. Jadi semua kita tuh boleh berlatih, ya, berlatih dan kemudian mengembangkan di tempat-tempatnya. Kalau belum siap, bisa juga mengadakannya. Jadi kami itu akan mengadakan acara-acara ke daerah-daerah sekalipun, tapi prinsipnya kami selalu ingin di tempat-tempat itu ada orang. Bukan kitanya yang keliling terus. Jadi jangan berpikir terus. Jadi Pak Stephen jangan suruh saya keliling Indonesia terus, capek saya kan ada Pak Togardo, ada Bu Wayurini gitu kan. Ada mungkin juga dari Pak Stephen sudah ada yang bagus. Saya hanya berkunjung datang. Mungkin saya juga melihat jadi anggota, jadi peserta gitu. Saya tuh tidak terlalu suka terus-terusan jadi jadi pembicara kemana-mana. Seakan-akan saya ahli segala. Enggak. Di asosiasi ini kita semua sama, Pak. Tapi kalau ada yang punya kemampuan diundang silakan. Jadi jangan berpikir 1-2 orang ini menguasai, tidak begitu. Masing-masing kita ini punya keahlian. Asosiasi ini dari Tridharma itu nanti Bapak lihat di daerah Bapak kurang, tinggal lapor ke asosiasi. Kan ada online semua kan, ada pengurusnya, ada Pak Togardo, Pak Philip begitu. Orang-orangnya banyak, Pak. Ada asesor juga di sini di asosiasi ini. Di asosiasi ini ya, secara khusus kan ya. Jadi jelas gitu. Kalau dibimbing dari asosiasi ini kan kita awasi. Kalau Bapak mau buat acara di sana atas nama asosiasi, nah asosiasi pusat akan tanya siapa aja orangnya, berita acaranya bagaimana, kegiatannya apa. Supaya jangan sampai nanti pakai nama asosiasi kemudian yang diajarkan tidak pas gitu ya dengan yang kita kembangkan di asosiasi ini. Jadi ada keselarasan gitu ya. Jangan hanya namanya aja tapi bobotnya tidak terjadi gitu. Yang kita harapkan justru itu keberlangsungan itu. Begitu Pak Stephen, itu bagus ya. Jadi menjadi anggota nanti waktu lalu sih menjadi anggota murah Pak. Kalau yang menjadi pengurus 1 tahun 500.000. Kalau yang hanya simpatisan 200.000. Dan nanti kita rapatkan lagi ya. Tahun itu Pak, murah sekali tuh. Kalau yang simpatisan 200.000 gitu ya. Kalau yang anggota tapi ingin juga terlibat pengurusan, dia 500.000 Pak, 1 tahun gitu ya. Seperti itu. Apa cukup berat Pak? Ya jelas Pak, terima kasih. Silakan Pak Philip. Baik. Dari Amang Dr. Siburian dulu biar ada yang mau disampaikan juga. By the way ini sudah jam 4 dan mungkin sudah mengcover semua apa yang perlu disampaikan untuk sore hari ini. Ya sudah. Mungkin,
Saya ini dulu dengar aja dulu. Saya semua yang disampaikan Pak Binsar ya sudah sangat informatif lah. Aku lihat Ya, itu. Makasih Bang. baik. Makasih Jadi, Pak Binsar. baik. Jadi mungkin sore hari ini pertemuan kita sudah mengcover semuanya. Eh, Kalau tidak ada lagi yang mau kita bicarakan dan kalau misalnya tidak ada lagi yang mau disampaikan oleh Pak Dr. Binsar, mungkin closing statement dari Pak Binsar dan bagi kita semua supaya kita bisa menutup pertemuan ini dan menindaklanjuti sesuai dengan apa tadi sudah dibicarakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk keuletan Bapak Ibu untuk menunggu badan hukum ya, walaupun kita sudah berdiri setahun. Tapi sekali lagi, kita tetap mohon kepada anugerah Tuhan, dan tujuan kita utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi teologi maupun PAK begitu, dengan Kagama Kristen Lahasa Indonesia. Itu tugas yang mulia, memang beratnya luar biasa ya. Yang masuk ke sini adalah orang-orang yang punya beban ya. Tapi sekali lagi yang ingin mendapatkan kemajuan untuk pendidikannya juga boleh masuk bergabung sini dan bersama-sama belajar, dan setelah itu silakan kita saling membagi. Sekali lagi asosiasi ini bukan milik saya ya, tapi pendirinya juga banyak ya. Mari bersama-sama mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan, secara khusus juga untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi teologi Indonesia. Terima kasih Pak Philip. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak semua dan Pak Binsar yang sudah memberikan waktunya dan membicarakan kita semua. Kita akan menutup pertemuan pada sore hari ini. Memohon kesediaan Ibu Dr. Lena Christine untuk menutup kita dalam doa. Boleh, Bu? Baik, kayaknya spesialis doa penutup nih ya. Baiklah, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, di sore hari ini kami boleh rapat kembali ya Tuhan seputar kepengurusan maupun legalitas daripada asosiasi ini ya Bapak. Tuhan, tolong kami ya Bapak, agar kami sabar menunggu dan kami mempunyai strategi-strategi tertentu ya Tuhan untuk keberlangsungan selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Bapak Ibu yang boleh bergabung pada sore hari ini. Demikian juga Pak Binsar yang selalu setia memandu kami ya Tuhan, guna terciptanya asosiasi ini dengan baik ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan menutup acara ini dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan waktu lagi kepada kami untuk kami kembali berapat ya Bapak. Terima kasih, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, dalam nama Putramu Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. 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 Mungkin untuk yang terakhir sebelum kita berpisah, kita perlu mengambil foto session. Bisa dipandu Amang Gun Burian atau Pak Binsar, saya nggak tahu gimana caranya mengambil foto, belum pernah pakai. Silakan Pak Terdando. Pak Bulena yang biasa ambil foto. Bulena bisa fotonya bagus ya. Sudah belum? Boleh kasih aba-aba dan mohon Bapak Ibu yang lain bisa membukakan foto baik. video ini sebentar. Ya, Bu Ayu udah buka. Kita 7 orang ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya langsung taruh di ini aja, di WA. Wah, ini harusnya Pak Tonggardo nih. Lebih canggih beliau. Ininya lagi ini barusan diperbaiki jadi banyak yang ini. Oke. Sebentar saya cek dulu Pak. Baik. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mari semuanya berjumpa ya. Mari. Semuanya. Selamat akhir pekan. God bless Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Bapak, Ya.